Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Wulandani dari kelas A. Perkembangan teori manajemen sumber daya manusia, yaitu perkembangan teori manajemen sumber daya manusia. Secara filosofis dapat dibagi menjadi 5 fase, yaitu fase pertama administrasi personalia atau personal administration. Fase kedua yaitu gerakan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Fase ketiga yaitu awal kesejahteraan dan psikologi industri. Fase keempat yaitu pertumbuhan konsep hubungan manusia. Yang kelima yaitu periode modern. Fase ketiga yaitu awal kesejahteraan dan psikologi industri. Fase keempat yaitu pertumbuhan konsep hubungan manusia. Yang kelima yaitu periode modern. Adapun penjelasannya antara lain yang pertama yaitu administrasi personalia. Sejak dimulainya revolusi industri di Inggris dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769, terjadi perubahan besar-besaran pada berbagai industri di dunia. Organisasi di era revolusi industri disusun sejalan dengan pabrik Adam Smith dengan struktur yang sederhana, memperkenalkan konsep pembagian kerja dengan mengusulkan bahwa pekerjaan dapat dibuat lebih efisien melalui pembagian kerja. Robert Owen Flavel manajemen sumber daya manusia dengan menetapkan undang-undang pabrik pada tahun 1819 yang adil untuk dikerjakan karyawan. Fase kedua yaitu gerakan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Revolusi industri kedua di pertengahan abad ke-19 mempengaruhi industri untuk menuntut modal, termasuk produksi dan penjualan sebagai sektor bisnis terbesar, menurut Kaplan dan Norton 2006. Berkembangnya pendekatan ilmiah terhadap manajemen, intinya adalah bahwa penelitian utama adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja melalui metode ilmiah yang berkontribusi pada teori manajemen sumber daya manusia. Fase yang ketiga yaitu awal kesejahteraan dan psikologi industri. Pada awal abad ke-20, persaingan yang meningkatkan dan tuntutan yang mendesak untuk memenuhi pesanan membuat pemilik pabrik memperhatikan produktivitas secara serius dan berbagai isu yang menjadi fokus seperti ketidakhadiran karyawan dan turnover yang tinggi dengan mendirikan Departemen Personalia untuk pertama kalinya pada tahun 1914 untuk perekrutan dan seleksi pekerja dan pemeliharaan catatan karyawan. Fase yang keempat yaitu pertumbuhan konsep hubungan manusia. Pada fase keempat ini lebih menekankan pada kepentingan bersama antara manajemen dan pekerja. Inti dari pendekatan hubungan manusia adalah tanggung jawab utama dari manajemen yang efektif untuk mengadopsi pendekatan hubungan manusia terhadap personalnya. Fase yang terakhir atau fase yang kelima yaitu periode modern. Dalam bisnis modern, pembentukan divisi sumber daya manusia sepenuhnya terintegrasi dengan strategi perusahaan. Dalam periode ini, pengelolaan sumber daya manusia mencapai kemajuan luar biasa dengan manajemen by objective atau MBO, Human Resources atau manajemen yaitu HRM, Human Resource of Development yaitu HRD, asumsi dasar MSDM atau asumsi dasar tentang pekerja sebagai sumber daya. Selama lebih dari 40 tahun, para pakar perilaku organisasi dan manajemen di Amerika Serikat berusaha untuk lebih memuaskan doktrin employment atau will dengan mengembangkan seperangkat asumsi baru yang terlihat hakikat pekerja sebagai manusia yang lebih utuh untuk melandasi perkembangan konsep dan model sumber daya. Konsep ini lahir dari gagasan tokoh seperti Licker 1967, MC Granger atau 1960, Sein 1972 dan Milex 1965. Mereka berasumsi bahwa kerja itu bukanlah beban dan bahwasannya pada umumnya orang bersedia memberikan kontribusi melebihi dari yang dituntut oleh pekerjanya
Tugas manajemen adalah bagaimana menggali sumber daya insani dari dalam diri pekerja melalui pencipta suatu iklim kerja yang kondusif di mana setiap anggota perusahaan tergugah semangat untuk memberi kontribusi yang terbaik. Itulah materi dari perkembangan teori manajemen sumber daya manusia dan asumsi dasar manajemen sumber daya manusia yang saya sempat paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.